Hola board gamers. Oke, mari kita racik ramen kita di board game Ramen Fury. Kita setup dulu ya. Aku simulasikan dengan 2 pemain dari total maksimal 5 pemain. Masing-masing pemain akan mendapatkan 3 kartu mangkok ramen. Sisa kartu yang gak kepake kita pinggirin. Terus masing-masing pemain dapat 3 kartu bahan secara random dari tumpukan kartu yang berisi bumbu, sayur, dan protein. Setiap pemain juga dapat 2 spoon atau sendok sampai akhir game. Next, tumpukan kartu bahan kita taruh di tengah dan kita buka 4 kartu untuk bisa dilihat oleh semua pemain. Bagian tengah ini disebut pantry atau dapur. Setup selesai, kita mulai racik ramennya. Setiap pemain boleh melakukan 2 action dari total 6 action di setiap giliran. Kita masukin ke action 1, preparation. Action kita ngeracik ramennya menggunakan kartu bahan yang ada di tangan kita. Contoh player 1 masukin kartu bumbu dan kartu sayur daun bawang. Action 2, draw. Action kita ngambil kartu dari pantry atau dari tumpukan kartu paling atas yang tertutup. Contoh player 2 ambil kartu bumbu dari pantry. Action 3, spoon. Action dimana kita minta kartu bahan sama lawan main kita. Jadi di sini player 1 boleh ambil kartu bahan paling atas yang ada di salah satu mangkok ramen player 2. Berhubung player 2 cuma ada 1 kartu bahan, jadi cuma itu aja yang bisa diminta. Action 4, restock. Kita nggak suka sama semua bahan di pantry, jadi kita buang atau ganti aja 4-4-nya dan buka total 4 kartu baru di pantry-nya. Nah ini, kebuka kartu cabai. Saat kartu ini kebuka, efeknya langsung aktif. Efeknya adalah kita harus taruh ke salah satu mangkok ramen pemain lain atau kita ambil buat kita sendiri. Kartu cabai memberikan nilai negatif jika ada di mangkok ramen kita. Dan ini kartu rumput laut yang aturannya sama kayak kartu cabai, cuman sifatnya ngasih nilai positif. Dalam contoh ini, player 2 ambil dan masukin ke mangkok ramen dia sendiri. Buka terus sampai total ada 4 kartu selain kartu cabai dan rumput laut. Action 5. Player 1 udah puas sama racikannya dan dia siap untuk habisin ramennya. Catatan, satu mangkok ramen maksimal hanya bisa menampung 5 kartu bahan. Kita balik semua kartunya dan sini gambar mangkok ramennya jadi kosong, tanda udah habis dimakan. Action 6, empty. Action untuk kita buang semua kartu bahan dan bikin ramen baru. Contohnya player 1 tadi bikin ramennya kepedesan, jadi dia mau buang semua kartu bahan di mangkok itu dan racik lagi. Tambahan, setelah ramen sudah dimakan atau ditutup begini, action spoon udah nggak bisa dilakukan lagi di mangkok itu karena udah habis kemakan semua. Kita masuk ke sistem scoring. Aku akan jelasin per bumbu karena ramen kalian baru dapat poin kalau ada kartu bumbunya. Yang pertama bumbu soy sauce. Harus punya bahan sayur yang beda-beda. Di sini ada jagung dan daun bawang sama tahu yang sifatnya bisa jadi sayur atau protein. Mangkok ramen ini bernilai 9 poin. Gimana kalau dapat bahan yang kembar kayak dapat daun bawang lagi? Nilai tetap 9 karena itu nggak beda sama kartu daun bawang yang udah ada di mangkok ramen ini. Mangkok ramen yang kedua, bumbu beef. Ini sama kayak mangkok sebelumnya, cuman ini harus punya bahan protein yang beda-beda di mangkok ramen ini. Lanjut ke mangkok ketiga, bumbu fury. Buat para pecinta makanan pedas. Dengan bumbu ini, kartu cabai yang tadinya -1 jadinya +2 per kartu cabainya. Kartu bahan lain di mangkok bumbu fury gak memberikan efek apapun. Di sini ada 3 kartu cabai, jadi nilainya 6. Lanjut ke mangkok keempat, bumbu shrimp. Yang ini mix sayur dan protein. Kalau ada 1 sayur dan 1 protein, nilainya 4. Kalau sayur dan protein yang masing-masing ada 2, jadi 8 poin. Tapi ini nggak perlu beda-beda atau unik bahannya. Kalau sayurnya sama-sama jamur kayak gini, nilainya tetap 8. Mangkok ramen terakhir, bumbu chicken. Ini ramennya dapat poin per kartu bahan yang kembar. Jadi kalau kita dapat 2 kartu bahan kembar, kita dapat 6 poin. Ditambah rumput laut di mangkok ini, jadi nilainya 6 + 1 sama dengan 7. Dan itulah cara kita ngeracik ramen di Ramen Fury. Kita bahas board game lain di video selanjutnya. Bye bye.